Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله. Kajian kita pada malam ini membahas masalah wajibnya kita berjamaah dan dilarang berpecah belah. Wajibnya kita berjamaah dan dilarang kita pecah belah. Dimasukkan hal ini oleh Al-Imam At-Takhawi rahimahullah di dalam bab akidah, karena tidak sedikit kaum muslimin berpecah belah. Dan itu sudah merupakan sunnatullah, tetapi kita tidak boleh berpecah belah. Jadi Allah menghendaki kaum muslimin berpecah belah secara iradahnya, kehendak kaunianya, tetapi Allah tidak menyenangi umat Islam berpecah belah. Beliau mengatakan demikian. Qala al-Imam At-Takhawi rahimahullah, wa nara al-jama'ata haqqan wa shawaban. Dan kita Ahlussunnah berpendapat bahwasanya berjamaah itu adalah hak dan benar. Kita berpendapat atau kita berkeyakinan bahwa berjamaah itu adalah hak dan benar. Wal furqata zayghun wa adzaban. Sedangkan berpecah belah adalah merupakan kehinaan dan juga azab. Bagaimana dengan orang yang berkata ikhtilafu ummati rahmah? Ada orang berpendapat perselisihan orang Islam itu adalah rahmat. Maka hadis ini adalah hadis tidak ada asalnya, hadis dhaif sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dan juga oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, la aslalahu, itu bukan hadis. Dan oleh Ibnu Taimiyah dikatakan perselisihan umatku ini rahmat, itu adalah dusta karena bertentangan dengan fitrah. Baik. Mana yang menunjukkan bahwasanya kita itu harus berjamaah? Mana yang berjamaah itu bersatu. Bersatu di atas yang hak, tidak bersatu di atas yang batil. Dan karena Allah memang mensifati umat ini harus bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Maka kembali kepada ayat, yaitu Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan berselisih. Ini menunjukkan wajibnya kita, yaitu harus berjamaah. Dan tidak mungkin kita berjamaah bergabung kecuali apabila sumber hukumnya sama, yaitu sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena Al-Quran wahyu Allah dan hadis pun wahyu Allah. Seperti kita bisa sholat berjamaah, bersatu kita di mana tempat, walaupun beda sukunya, beda kulitnya, dan juga beda yang lainnya, tapi kita bisa bersatu. Karena kita sholat berjamaah ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siam Ramadan kita bersatu karena apa? Kita kembali kepada hukum Allah. Orang haji bersatu ke Baitullah karena apa? Kembali kepada hukum Allah. Seandainya kita berdakwah ini bersatu cara dakwanya, maka tidak akan ada perselisihan. Demikian juga seandainya orang itu bermuamalah, hubungannya satu sama lain bersatu dengan hukum Allah, tidak ada perselisihan. Yang nomor dua, ayat yang menjadi pegangan bagi kita semuanya, wajibnya kita bersatu dan tidak boleh berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu
Dan janganlah kamu seperti orang yang berselisih. Siapa yang berselisih? Itu orang Yahudi dan Nasrani. Wakhtalafu, dan jangan seperti orang yang berbeda pendapat. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang bukti-bukti kebenaran kepada mereka. Karena apa? Orang yang berselisih, berbeda pendapat, padahal dia sudah tahu dalilnya bahwa yang hak itu si A, yang batil itu si B, tapi si B masih tetap yaitu berpegang kepada kebatilannya. Wa ulaika lahum adzabun adzim, maka mereka itu mendapatkan azab yang sangat pedih. Demikian juga masih banyak ayat yang lain yang Allah memberikan penjelasan. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan mereka itu bergolong-golong, berkelompok-kelompok, maka katanya Allah, engkau wahai Nabi tidak ada urusan bersama mereka sedikit pun. Artinya lepaslah kamu dari orang yang berkelompok ini. Sesungguhnya innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka itu Allah yang menghukuminya. Summa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, kemudian Allah akan memberi kabar kepada mereka atas apa yang mereka perbuat. Ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga menunjukkan wajibnya kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar. Kalau kita keluar berarti kita berselisih. Yang nomor dua, kita dilarang berselisih, karena perselisihan itu membawa kurang baiknya pergaulan dan menjadi tidak baiknya hati. Bahkan kalau kita lihat di dalam keluarga selalu berselisih, menunjukkan tidak ada ketenangan di dalam keluarga tersebut. Sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan demikian. Wahiyya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yang dimaksud kita harus berjamaah ini artinya kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini makna kita wajib berjamaah, wajib bergabung, wajib berkumpul. Artinya wajib berkumpul dalam urusan akidah, urusan agama, ya. Berbeda dengan urusan dunia, tidak mesti kita harus berkumpul. Tapi mananya kalau urusan din, urusan akidah, kita wajib berkumpul. Artinya berkumpul kita ini atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Dan tidak boleh kita meninggalkan sebagian, mengamalkan sebagian. Karena orang yang mengamalkan sebagian, meninggalkan sebagian, itu adalah ulaika humul kafiruna haqqa. Katanya Allah Ta'ala, mereka adalah orang yang kafir yang sebenarnya. Maka kita jumpai orang itu berselisih karena meninggalkan sunnah. Orang ahli bid'ah berselisih satu sama lain, zikirnya tidak sama, ya. Dan juga doanya satu tidak sama. Karena dasarnya bukan dasar wahyu. Karena dasarnya dia pemikiran atau hawa nafsu. Dan rata-rata orang yang meninggalkan sunnah kepingin dia itu diagungkan oleh orang. Kepingin dia mendapat atau dia ingin mendapatkan pengikut yang banyak, yang beda dengan yang lainnya. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah atau as-salafus salih yang dipertahankan adalah kalamullah dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang bersatu beribadah kepada Allah Ta'ala melalui sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-firqatun najiyah, katanya Syekh Albani rahimahullah. Orang yang berjamaah bergabung dengan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat, inilah golongan yang selamat. Maknanya selamat dari perselisihan dan selamat dari api neraka nantinya di akhirat. Wa hiya taifatu ahlil hadis. Siapa orang yang bisa berjamaah ini?
yang memungkinkan orang itu bersatu tidak berselisih, maka itu adalah orang yang ahli hadis. Sandaran utamanya dia membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang mengandalkan pola berpikirnya seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah dan juga Asy'ariyah yang lain tidak bisa bersatu. Ya. Karena mereka mendahulukan akalnya, mendahulukan logikanya atau yaitu pikirannya. Sedangkan kita hendaknya mendahulukan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Kalau akal kita tidak bisa menerima, ini bukan berarti kita harus menolak Quran dan hadis. Karena akal itu beda. Dan akal itu adalah yaitu pikiran manusia. Tentunya tidak sama satu sama lain. Maka jika ada ayat atau hadis yang dirasa oleh akal ini kurang benar, maka kita harus curiga dengan akal kita. Ya, karena akal kita ini bukan wahyu. Sedangkan Al-Quran dan hadis adalah wahyu. Jangan dikatakan, oh ini Quran bertentangan dengan hadis. Mustahil Quran akan bertentangan dengan hadis. Karena dua-duanya wahyu dari Allah. Maka yang bermasalah ini akalnya. Nah, oleh karena itu kalau kita beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akal kita tuh ringan, tidak ada beban. Karena ada dalil dikerjakan, kalau tidak ada dalil ya ditinggalkan. Nah, wa man ittaba'a sabilahum min atba'il madzahib wa ghairihim, dan orang yang bisa berjamaah ini, bergabung di atas yang hak ini, pengikut-pengikut orang yang ahli hadis. Dan juga dari sekian banyak mazhab tidak mengapa, tidak berselisih mereka. Ya, karena berselisih ini ada dua, nanti akan dijelaskan. Ada perselisihan masalah akidah, maka ini tidak jatuh kecuali orang ahli sunnah dengan orang ahli syirik. Tapi kalau ulama kaum muslim berselisih di dalam masalah urusan fikih, urusan furu' cabang, dan itu wajar. Karena itu bersangkut paut dengan masalah ijtihadiyah, memahami ayat atau memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya perkataan Syekh Fauzan hafizahullah. Dia mengatakan demikian, nara ma'syaru ahli sunnati wal jama'ati annal ijtima'a haqqun wal furqatu adzabun. Artinya ahli sunnah wal jamaah berpendapat, ya, berprinsip bahwasanya persatuan itu adalah benar. Dan persatuan itu diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana fitrah ingin bersatu. Ya, coba bayangkan suami istri ingin bersatu dia. Orang tua dengan anak ingin bersatu. Masyarakat bagaimana dia ingin bersatu. Bapak dan ibu disenangi oleh anak apabila dua orang ini bersatu. Seorang tua menyenangi kalau anaknya dan menantunya dia bersatu. Jadi bersatu itu memang dibutuhkan oleh fitrah. Makanya manusia hidupnya tidak di tengah laut sendirian. Dia tidak ingin hidup di hutan sendirian. Tapi ingin hidup bermasyarakat, syu'uban wa qabaila lita'arafu, di mana Allah menjadikan manusia ini laki-laki dan perempuan, dan mereka berkelompok bermasyarakat agar mereka saling kenal mengenal. Jadi persatuan itu dibutuhkan oleh manusia. Tapi tidak mungkin, dan wallahi kita tidak akan bisa bersatu kecuali dengan hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Yaitu tadi satu contoh, kita sholat maghrib 3 rakaat bersatu, tidak berselisih, karena ada dalil. Seandainya setiap hari sholat itu diganti 3, 4, 2, 1,5 dan yang lainnya, maka kita akan timbul perpecahan. Mengapa? Sebagaimana sholat tarawih ada yang 9, ada yang 11, ada yang 21, berselisih. Tapi kalau kembali kepada sunnah, enggak berselisih. Baik. Fal istima'u lil ummati 'alal haqqi rahmatun. Kalau persatuan umat ini didasari dengan yang hak, itu mesti rahmat. Ya. Ada persatuan dasarnya dengan akal. Ya, ada persatuan dasarnya dengan kelompok, tidak bisa dijamin baik. Mesti berselisih karena akal berselisih. Tapi kalau persatuan kita dasarnya yang hak, itu nikmat. Karena tidak merasa dia lebih unggul daripada yang lain. Dan tidak merasa satu yang lain merasa direndahkan. Karena apa? Kembali kepada hukumnya Allah Ta'ala.
Wal furqatu bainahuma adzabun. Perselisihan umat Islamnya azab. Kalau umat Islam dibagi menjadi dua, mesti salah satunya menganggap itu yang paling baik. Dan itu sudah fitrah manusia. Yang lain dianggap jelek. Yang lain yang dianggap jelek, dia menganggap lebih baik. Kemudian yang lain dianggap lebih jelek. Terjadilah pertengkaran akhirnya. Itulah kelompok Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Berkata orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak ada baiknya. Berkata orang Nasrani, orang Yahudi itu tidak ada baiknya, padahal mereka sama-sama membaca kitab Allah. Ya, jadi kita tidak boleh berselisih. Ya, berselisih membuat rumah kecil dan besarnya, berselisih masalah urusan merek mobilnya, barang yang dibeli itu tidak membawa tegangnya pikiran. Ya, dan tidak membawa permusuhan. Lihat ada orang punya mobil mereknya ini. Nggak ada yang berselisih, ini justru masalah urusan tin. Ya. Sehingga sampai orang itu mau menikahkan anaknya, kalau tidak sama golongannya tidak mau. Ya. Bahkan juga imamnya kalau tidak dari golongannya juga tidak mau. Ini kan perselisihan kan. Padahal kita disuruh oleh Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa hadza min samimi aqidati ahlussunnah wal jamaah. Apa katanya Syekh Shalih Fauzan? Dan inilah termasuk kepastian akidah ahlussunnah wal jamaah, di mana tidak boleh berselisih. Makanya ahli hadis walaupun beda tempatnya mereka, walaupun beda zamannya, mereka bersatu. Kita tidak menjumpai Imam Bukhari berselisih dengan Imam Abu Dawud. Ya, tidak menjumpai Imam Ahmad berselisih dengan Imam Syafi'i dalam masalah urusan hadis. Walaupun beda tempat dia, namun dalam masalah urusan ijtihadiyah berselisih tapi tidak membawa pertengkaran, karena masing-masing kembali kepada ijtihadnya yang itu didasari dengan dalil. Dan ijtihad mereka satu sama lain itu tidak membawa permusuhan. Tidak ada istilahnya Imam Ahmad tengkar dengan Imam Syafi'i, Imam Malik tengkar dengan Imam Hanafi. Kita tidak menjumpai di dalam sejarah, karena mereka semua merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma pengikut ini, pengikut yang bodoh ini, kalau tidak Imam Syafi'i tidak mau. Tapi kalau disampaikan yang benar-benar dari Imam Syafi'i juga menolak. Jadi mereka hanya nisbah, penghubungan saja kepada Imam Syafi'i, tapi kalau dibacakan kitabnya mereka tidak mau menerima. Bagaimana orang menggolongkan dirinya kepada suatu mazhab, sedangkan mazhab menyelisihinya, dia tidak mau menyelisihinya. Nah, kemudian berikutnya, fayajibu al-ijtima'u wa nabdul furqa. Kita wajib bersatu dan menolak atas perpecahan. Kemudian dijelaskan oleh beliau, amarallahu bil ijtima'i wa naha 'anil furqati. Allah menghabarkan kepada kita harus bersatu dan melarang kita berpecah belah dengan dasar ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa akhbara annal ijtima'a yakunu 'ala hablillah. Dan Allah menghabarkan bahwa persatuan kaum muslimin ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan tali Allah. Jadi tali itu namanya penghubung. Apa yang dimaksudkan tali Allah di sini? Wa huwa al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak berubah. Sebelum kita lahir sudah ada ketentuan. Sebelum ada peristiwa sudah ada hukum, jadi enak. Berbeda dengan hukumnya manusia. Ketika ada peristiwa dipelajari dulu, ya. Peristiwa itu baru dicari-carikan dalil. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, orang meninggal dunia, siapa yang dapat ahli waris? Sudah ada semuanya. Ya. Ketika orang mau menikah, bagaimana ketentuannya, pilihannya mana? Sudah ada ketentuannya. Ketika orang mau berdagang, dagang apa yang dibolehkan dan bagaimana caranya, sudah ada ketentuannya. Kan enak sebetulnya kalau kita ini diatur oleh Islam, mau menerima itu meringankan beban pikiran. Ya, ibaratkan kalau kita makan tidak perlu masak dulu, tidak perlu mencari dulu, tinggal itu sudah siap untuk dimakan. Ya. Tapi manusia dimudahkan oleh Allah, namun hawa nafsu tidak mau
menerimanya. Wala yajuzu al-ijtima'u ala ghairihi minal madzhab wal hizbiyat. Tidak boleh persatuan itu didasari dengan pendapat-pendapat tertentu atau golongan-golongan tertentu, tidak boleh. Jadi kita itu satu, golongan kita adalah golongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu merupakan sumber hukum, sedangkan sumber penjelasan hukum adalah sahabat radhiyallahu anhum, yang itu dilangsungkan oleh para ulama ahli hadis dan selanjutnya. Fahadha yusabbibul furqati. Karena apabila persatuan itu didasarkan satu kelompok, itu menyebabkan perselisihan dan tidak bisa kita ingkari, dan kenyataannya demikian. Kalau orang sudah berkelompok satu sama lain menjual agama. Kenapa? Masing-masing ingin dia itu benar. Ya. Jadi akhirnya dalil itu bukan sebagai dalil untuk mereka bagaimana mengajak manusia yang benar, tapi dalil ini untuk mengajak manusia yang batil. Oleh karena itu orang yang mengajak manusia bersatu dengan kelompok, maka mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Karena prinsip mereka yang penting bagaimana mereka ikut dirinya. Ya, dan itu kenyataan. Jadi kalau manusia mengajak bersatunya umat ini dengan kelompok, maka semua halal, tidak ada yang haram bagi dia. Akhirnya perkara yang haram tidak disampaikan, khawatir manusia menjauh dengan dirinya. Tapi kalau kita mengajak manusia bersatu dengan Al-Quran dan Sunnah, disampaikan yang haram, ya haram, mereka lari, tidak mengapa, mereka ikut keuntungan mereka sendiri. Ya, ini bedanya dakwah yang didasari dengan hablullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang didasari dengan kelompok. Kalau istima'u la yaksulu illa ala kitabillah, maka tidak mungkin orang itu bersatu kecuali dengan kitab Allah. Lihat persatuan di dunia ini, tidak ada persatuan seperti orang haji dan umrah. Ya. Bayangkan seluruh dunia dia sepakat haji di Baitullah, bulan haji, mulai tanggal ini sampai tanggal ini, tempatnya di Baitullah Al-Haram. Manusia bersatu, tidak berselisih. Ya. Karena apa? Ya memerintah Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka manusia hendaknya karena Allah menjalankan haji ke Baitullah apabila dia mampu jalannya. Ini satu contoh. Bayangkan Ramadan kita tidak berselisih di dalam siyamnya. Mungkin berselisih dalam awalnya, orang pakai hisab lah dengan pakai ru'yah. Nah kalau orang mau kembali kepada dinullah, tidak ada hisab. Karena sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat ru'ya, maknanya bulan sabit, dan berbukalah atau berhari rayalah ketika melihat ru'ya. Dan ini jangan disetir oleh otak kita. Namanya melihat, ya melihat dengan mata, dia ada melihat dengan hati, atau melihat dengan hitungan. Nah, menghitung lain lagi dengan melihat. Ini satu contoh. Ya. Makanya satu saat orang berhari raya itu berselisih. Karena apa? Dia kembali kepada sebagian pikirannya. Kalau kembali kepada hadisnya, sumu li ru'yatihi, selesai. Dan juga Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan itu maknanya melihat, menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini satu contoh persatuan yang dibina dengan dasar Islam. Selanjutnya Syekh Al-Fauzan mengatakan, fa'amara Allah Ta'ala bil istima'i wa nabdul furqati fil ara'i wa fil qulub. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala agar bersatu dan mencabut perpecahan yang itu sumbernya karena pendapat dan karena pikirannya. Kal muslimuna mahman tafarraqu wa ba'udat aktaruhum. Orang Muslim sekalipun mereka berpecah belah tempat tinggalnya dan jauh, yaitu satu sama lain, fa innahum mustami'una 'alal haq, tapi mereka bersatu di atas kebenaran. Sekalipun masanya beda, sekalipun negerinya
sama berjauhan satu sama lain, tapi bersatu hatinya. Sholat zuhur yang 4 rakaat semuanya. Sholat zuhur dikerjakan setelah tergelincirnya matahari, ya semuanya demikian. Ya, tidak ada sifatnya sholat untuk bangsa ini sendiri, untuk bangsa itu sendiri, tidak ada. Karena sholat adalah ibadah yang itu Allah telah menentukan. Wa qulubuhum mujtami'ah. Dan hati mereka itu bersatu walaupun badannya berpisah. Ya. Hati mereka bersatu. Coba bayangkan kalau kita ya sudah menuntut ilmu, tahu bagaimana caranya sholat, caranya wudhu, ya caranya mengatur shop. Lalu kita pergi ke Jakarta atau Semarang atau di tempat yang lain sesuai dengan sunnah, maka kita senang. Ini orang ini mengamalkan sunnah. Jadi kesenangan kita kepada orang itu tatkala ibadah karena mengikuti sunnah. Tapi kalau kita kunjung di saudara kita atau bapak kita atau mertua kita di tempat yang jauh, lalu kita sholat di tempat dia, ini beda dengan sunnah, apa yang terjadi dalam hati kita? Perselisihan, seolah-olah ini musuh. Gimana sholatku seperti ini? Ini menunjukkan persaudaraan yang dibangun berdasarkan iman itu lebih kuat daripada persaudaraan senasab atau sebapak dan seibu. Nah, ini bagi orang yang beriman. Karena orang beriman itu dikatakan oleh Allah Ta'ala dihiasi hatinya dengan iman. Kalau wajibu alal muslimina ayyakunu ummatan wahidatan fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi jama'atiha wa ta'atiha liwali amriha fatakunu yadan wahidan wa jisman wahidan. Apa katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, termasuk mufti Saudi Arabia, ulama yang terkenal pula. Maka wajib orang muslim ini menjadi umat yang satu, baik di dalam berakidah atau di dalam beribadah atau di dalam yaitu menghimpun persatuan atau di dalam berdakwah atau ketika mentaati waliul amri. Jangan berbeda pendapat, karena Islam adalah sempurna. Islam itu tidak membahas hanya sholat saja. Islam membahas semua perkara hidup manusia, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab di dalam Al-Quran maupun sunnah. Jadi kita ini bersatu jangan masalah sholatnya saja. Sholat mau di masjid, ya, siap mau bersatu. Tapi berdakwah apa makai cara sendiri tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena berdakwah ibadah, beliau juga berdakwah. Dan beliau itu menjadi suri tauladan kita untuk semua hal ikhwal hidup kita. Bukan berarti beliau itu uswatun hasanah, hanya sallu kama ra'aitu min usalli, masalah urusan salat saja, masalah urusan haji saja, semua urusan hidup harus mencontoh beliau. Buang air harus mencontoh seperti beliau, karena beliau pernah buang air. Pergi ke pasar harus mencontoh beliau, menikah juga begitu. Menyikapi bagaimana istrinya yang nusus, yang bertengkar juga ada semuanya, ya. Jadi jangan sampai nanti walimah pernikahan tidak mau mengikuti sunnah, mengikuti adat. Tapi kalau sholat mau mengikuti sunnah, ini namanya memilah-milah, memilih-milih. Islam itu tidak kita pilih, semuanya kita ambil. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah dalam Islam itu secara keseluruhan, tidak boleh mengambil sebagian. Kama sabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi menyerupakan umat Islam itu bagikan bangunan yang satu. Namanya bangunan, kita tidak menjumpai tembok itu memukul dengan tembok yang lain. Bersatu antara besinya, antara kapurnya, antara tekelnya, dan juga antara semennya, antara batu kecilnya, semuanya bersatu dia. Nah, ini hakikatnya. Mestinya umat Islam demikian. Kalau dia mau kembali kepada agamanya, tidak akan berselisih kita. Tapi manusia itu punya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu menang, ya membuat manusia berselisih. Tapi kalau hawa nafsunya dikalahkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kalah hawa nafsunya. Wa hadza rahmatun lil muslimin.
Sebetulnya persatuan kaum muslimin yang dasarnya iman ini rahmat, ketenangan jiwa, nikmat bagi orang muslim. Karena apa? Karena tuhkinu dima'ahum, karena menjaga darah mereka tidak sampai pertumpahan darah. Lihat, orang itu bertengkar karena berselisih. Tidak mungkin bertengkar karena bersatu. Bertengkar itu karena berselisih. Wa tata'alafu qulubuhum, dan menjadi lunak hati mereka satu sama lain. Lihat para sahabat Muhajirin dan Ansor, tidak ada perselisihan kecuali satu atau dua, yang itu masalah urusan ijtihadiyah. Wa ya'manu mujtama'uhum, dan akan aman masyarakat ini. Karena apa? Bersatu. Ibaratkan satu bangunan. Tapi kalau berpecah, maka timbul kegoncangan di dalam masyarakat. Ya, karena sendiri dia merasa lebih kuat, yang lain merasa lebih rendah, sedangkan yang lain merasa dirinya lebih kuat, yang lain merasa lebih rendah, sehingga dia harus memuji dirinya dan harus mencela yang lain. Dan itulah tabiat manusia yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Faidah khasala hada darat alaihimul arzak. Kalau manusia itu sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mau bersatu dan aman negeri, maka datang rezeki yang melimpah riyah. Ya, jadi persatuan itu membawa rezeki. Sebaliknya pertengkaran, perselisihan membawa bangkrutnya orang, membawa kemiskinan, membawa kefakiran. Bagaimana tidak? Kalau orang bersatu itu kan mudah untuk memberi, mudah untuk menolong. Tapi kalau orang berpecah belah, inginnya merugikan satu sama lain. Makanya persatuan kaum muslim ini perlu dijamin, ya, dan perlu dibangun, diperkuat dengan ilmu dan amal soleh, ya, agar rezeki Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita semuanya. Amma idza tanakharu, apabila mereka saling bertengkar, wa taqata'u, dan saling memutus hubungan, wa tabaghadu, dan saling marah-memarahi satu sama lain, tasallatu alaihimul a'da, maka kaum muslimin akan dikuasai oleh musuh. Lihat pada zaman penjajah Belanda, kiai diadu oleh kiai dengan kiai oleh orang Belanda. Lihat sejarahnya orang dahulu, mungkin kita sudah pernah membaca sejarahnya, yaitu sejarah Indonesia atau yang lain, ya. Jadi mereka orang Belanda itu dia berhasil membuat kaum muslimin bertengkar itu karena apa? Dibuat kelompok-kelompok. Ya, itu cara mereka. Makanya mereka untuk menghancurkan kaum muslimin, bagaimana orang Islam itu dibuat pola berpikir yang satu yang lain beda. Termasuk CIL, jaringan Islam liberal ini juga merupakan, yaitu produksinya orang-orang kafir yang untuk merusak kaum muslimin. Di mana segala sesuatu mau dirasukan. Kalau tidak cocok dengan akalnya ditolak. Nah, wasafaka ba'duhum dima'a ba'dih. Apabila manusia berselisih, maka akan terjadi pertumpahan darah. Akan jadi pertumpahan darah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, perselisihan itu ada dua macam. Perselisihan maknanya perselisihannya ulama sunnah dengan ulama sunnah. Bukan perselisihan dari kalangan ulama sunnah dengan orang ahli bid'ah. Jadi perselisihan ini maknanya terjadi perselisihan dari kalangan orang ahli ilmu atau ulama sunnah. Al-qismul awal ikhtilaful fil aqidah. Ikhtilafun fil aqidah, berselisih di dalam akidah. Wa hadza la yajuzu abadan, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berselisih dalam masalah akidah. Bahkan para anbiya pun tidak berselisih dalam masalah urusan akidah. Li'annahu yujibut tanakhura wal adawata wal baghdha'a wa yufarriqul kalimah. Kalau manusia sudah beda akidahnya, ya, akan terjadi saling bunuh-membunuh, permusuhan, ya, kemarahan, dan juga akan terjadi perbedaan pendapat. Makanya orang muslim kalau mau menikah harus dengan wanita yang muslimah. Tidak boleh dengan wanita yang kafir. Karena perbedaan akidah, perbedaan berpikir. Jelas. Wah, kita itu muncul dari keyakinan.
dan perbedaan pula pendapat. Ya. Makanya orang Muslim apabila menikah dengan wanita yang muslimah, tidak boleh menikah dengan yang kafir. Ya, karena kita mau bergaul. Laki-laki dan wanita itu kan sudah beda. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki itu dengan wanita. Maka untuk bisa menyamakan menjadi ijtima, bergabung, tolong menolong, dibangun atas dasar harus sama agamanya. Ya. Karena agama itu yang mengusir hawa nafsunya. Dan agama itu yang membawa manusia kepada persatuan. Demikian juga harus kuat agamanya, bukan hanya muslim tapi orang yang kuat agamanya. Makanya orang yang mau menikah dia fadfar bidatid din, upayakan memilih yang kuat agamanya. Ya. Kalau orang kuat agamanya, dia menghadapi masalah, agama itu yang menunjukkan dia menyelesaikan perkara. Ketika istrinya bermasalah, maka suami bisa menasihatinya dengan dalil. Ketika suaminya bermasalah, maka istri bisa menasihatinya dengan dalil. Ini keutamaan. Ya. Orang bisa bersatu kalau dibangun dengan akidah yang benar. Kemudian berikutnya, fayajibu ayyakunal muslimuna ala aqidatin wahidah wa hiya aqidatu la ilaha illallah. Maka wajib orang muslim itu berakidah yang satu, menjadi orang yang ahli tauhid, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kalau orang semuanya mohon kepada Allah tidak berselisih, maka tidak laku kuburan-kuburan tersebut. Tidak laku paranormal, tidak ada orang yang datang ke dukun. Tidak ada orang datang kepada orang pintar atau yang lainnya. Karena apa? Akidahnya mereka satu. Tapi kalau akidah ini berselisih, maka hatinya akan berselisih. Dan kalau sudah hati berselisih, fisik pun akan berselisih. Terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan lisan, terjadi pula permusuhan mata. Ya, ini akibat akidah yang tidak sama. Ya. Maka kaum muslimin tidak boleh berselisih dalam masalah urusan akidah. Wal aqidatu tauqifiyatun laysat mahallan lil ijtihad. Sedangkan akidah ini paten sumbernya dari as-sam'i, dari wahyu. Ya. Akidah ini dibangun atas dasar wahyu. Tidak ada kesempatan akal untuk ikut campur. Karena akidah itu perkara yang diyakini, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi sesuatu yang diyakini dan baru yakin itu benar kalau datangnya dari Allah Ta'ala atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya orang yang kuat akidahnya dia tidak berselisih walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam satu fikih. Ya. Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, berbeda pendapat dengan Imam Malik, berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalam masalah urusan furu', tapi mereka bersatu dalam akidah. Kita tidak menjumpai peperangan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, antara Imam Malik dan Imam Hanafi atau para ahli hadis yang lain. Justru peperangan itu dari orang berkelompok yang tidak kembali kepada sunnah. Ya, dan barangkali ini cukup kita fahami dan kita dengar dan kita saksikan. Fa in kana kadzalik falaysa fiha majalun litafarruqi. Kalau akidah itu paten sumbernya dari wahyu, tidak satupun akal ikut campur di dalamnya, maka manusia tetap akan bersatu, tidak akan berpecah belah. Karena kembali kepada prinsip, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fal aqidatu ma'khuzun minal kitabi was sunnah, la minal ara'i wal ijtihad. Maka akidah ini harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dari pendapat dan ijtihad. Tidak ada ijtihad di dalam akidah. Karena akidah itu perkara ghaib. Perkara ghaib itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Karena akal bisa menceritakan sesuatu kalau akal itu mendengar. Kalau telinga kita mendengar atau mata kita menyaksikan. Oleh karena itu orang yang sifatnya hidup di hutan sendirian, itu beda dengan orang yang hidup di kota. Atau anak yang hidup di desa lain dengan hidup di kota dia. Nah, maka di kota dia wawasan mengetahui segala sesuatu lebih banyak daripada di desa.
Maka orang yang sifatnya dia akidahnya kembali kepada akidah yang benar, akidah sahihah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan bersatu. Ya. Tapi kalau akidah ini diambil dari betal jemur, ada makna kejawen, ya. Diambil dari Nyai Loro Kidur, diambil dari ini, ya berbeda pendapat. Itu bukan wahyu. Ya. Demikian juga kalau akidah diambil dari simpulan dan simpulan tidak sama. Bayangkan zikir yang diproduk oleh orang tertentu tidak sama dengan orang tertentu yang lain. Tapi kalau kita zikir kembali pada sunnah, bersatu kita. Nah, oleh karena itu, kama khasola al-jahmiyah wal mu'tazila wal asyairah wal firaqid dhalati allati akhbaraha anhan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan akidah ini terjadi seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah, dan juga Asy'ariyah. Maka mereka tidak bisa bersatu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Mereka masuk dulu di neraka kecuali yang satu. Apa yang satu itu? Illa ma kana mislu ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Melainkan orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Adapun pembagian yang nomor 2, khilaf atau perselisihan yang nomor 2, ikhtilafun fil ijtihadil fiqhi. Ya, perbedaan pendapat di dalam memahami, yaitu dalam fikih. Nah, fikih. Ya, dalam fikih itu masalah urusan ibadah. Ada benda, ini rukun, ini syarat, ini haram, ini mubah, ya. Dia karena apa? Mereka ada suatu hal yang perlu untuk pengembangan dalil, pengembangan perkara. Karena kita mulai awal sampai akhir tidak berubah. Tapi kalau masalah hukum seperti asuransi, kan perkara yang baru. Ya. Seperti pencangkokan jantung, perkara yang baru. Ya, jadi berselisih orang. Nah, seperti sekarang umpamanya, yaitu mani ditabung di luar dulu, lalu masuk di rahim. Nah, ini kan berkembang. Kalau kita tidak berkembang, karena kita itu sumbernya dari wahyu. Tapi kalau masalah hukum berkembang, bagaimana dengan kita membeli barang di toko harus membeli kartu dulu 25.000 untuk 1 tahun. Nah, ulama berselisih karena dulu tidak ada. Kembali ijtihad, dicari dalilnya. Ya, tapi kalau masalah akidah berkenan dengan Allah Ta'ala, malaikat dan juga hari kiamat, tidaklah satu manusia yang pun berselisih. Baik ya ikhwan, ini yang dapat disampaikan. Masih ada waktu, barangkali ada yang bertanya, silahkan. Ya. Fadhal. Orang Islam, fa inna hizballahi humul muflihun. Sebenarnya orang Islam itu hanya satu golongan. Partai Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Kembali kepada as-sunnah. Ya, itu satu. Fa inna hizballahi, hizbullah. Itu kelompoknya Allah, maknanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu faulaika humul muflihun. Maka itulah yang beruntung. Itu keterangan dari ayat Al-Quran yang sudah kita fahami bersama. Nah, yang lain. Masih ada 1 menit lagi. Barangkali ada yang bertanya. Baik ikhwan, mengingat tidak ada pertanyaan, kami cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.